Selamat pagi. Jess, ada komen dari cerita kita 739. Dari mulai jam 11 makan telur 1, setiap jam 1 butir sampai jam 1 siang ya Pak. Oh, ini mengomentari cara saya makan ya Jess. Ya, kalau kamu mengomentari cara saya makan silakan. Ya, kalau kamu udah ini gini ya, ada dua sisi yang kamu harus pahami ya. Dua sisinya itu seperti ini. Orang yang bermasalah dengan metabolik dan orang yang tidak bermasalah dengan metabolik. Sisi yang lain lagi, orang yang bermasalah dengan penyakit. Itu ada 3 bagian. Orang yang tidak bermasalah itu yang kayak saya sekarang ini. Kayak Anda yang masih sehat, bekerja normal. Kayak kebanyakan orang yang aktivitasnya tinggi. Orang yang bermasalah dengan metabolik ini dikelompokkan. Yaitu mereka-mereka yang bermasalah karena selnya gagal meregenerasi. Ya, contoh kayak orang yang selnya gagal meregenerasi, gula darahnya di atas 150. Ya, gula darah udah melebihi 150. Kalau udah gula darah melebihi 150, nah biasanya kamu pasti dikonek-konekkan itu. Nah, itu semuanya rata-rata itu karena metabolic syndrome, penyakit metabolik. Penyakit metabolik karena selnya gagal meregenerasi. Karena selnya gagal meregenerasi, dia terkena penyakit metabolik dan akan menjadi komplikasi. Ya, sehingga nanti akan 1 obat itu kurang. 10 obat tidak cukup. 19 obat masih nambah lagi. Nah, itu kalau udah kena komplikasi seperti itu. Dan yang ketiga adalah orang yang memang penyakitan. Kan ada penyakit-penyakit yang memang muncul karena virus, karena bakteri yang tidak disebabkan karena metabolik. Contoh kayak penyakit masalah paru-paru, itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan virus. Terus kemudian penyakit yang berhubungan dengan demam berdarah, penyakit yang berhubungan dengan tipes, itu rata-rata dari virus yang menyerang orang-orang tertentu. Ya, itu. Nah, leukemia itu juga bukan rata-rata bukan karena metabolik. Tapi bisa enggak dibantu dengan cara penyembuhan fungsional medicine? Semua bisa. Cuman masalahnya tidak semuanya bisa diselesaikan dengan fungsional. Kenapa ya? Karena kalau kamu dioperasi kan harus ketemu sama dokter, ketemu dengan rumah sakit. Cabut gigi kan nggak mungkin kamu cabut sendiri. Atau kamu ikat dan kemudian digandul sama pintu dan kemudian pintunya dijeblak, gigimu lepaskan, nggak mungkin begitu. Kamu nggak mau melakukan itu. Kalau zaman kuno ya, kayak dulu saya. Dulu saya nyabut giginya begitu. Nah, kalau bicara masalah sudah memperbaiki fungsi tubuh, ya, memperbaiki fungsi metabolik, yang nomor 1 sebetulnya ini pola ya. Kalau kamu habit kebiasaan, terus kemudian bicara juga masalah pola sehat, pola hidup. Yang paling simpel, orang yang tidak sarapan, dia akan lebih sehat daripada orang yang sarapan. Kamu boleh cek omongan saya. Orang-orang yang hidup dalam kondisi susah makan, biasanya dia lebih sehat. Jauh dari dokter dibandingkan dengan orang yang dari kecil dia semuanya dilengkapi sama keluarganya. Kamu boleh cek gitu omongan saya. Dan memang seperti itulah dunia kita. Makanya kalau kamu mengikuti pola-pola zaman dulu ya, itu zaman-zaman 1.0, ya 1.0 itu kan zaman berburu. Baru kemudian masuk ke zaman agraria. Nah, zaman 1.0 itu kan pagi nggak ada yang makan. Kalau toh pagi harus makan adalah sisa daging yang kemarin dia makan pagi. Ya itu dia tuh, belum ada tanaman. Karena semenjak manusia diusir dari Taman Eden kan bukan lagi hasil tumbuh-tumbuhan yang dimakan, tapi dia harus berburu dengan contoh yang Tuhan sendiri buatin, yaitu mematikan binatang dan kemudian kulitnya dipakaikan untuk menjadi pakaian manusia itu. Jadi kalau kamu tidak sarapan, dari malam kamu tidak makan, nah jam 11 waktunya makan. Kayak saya, ini jam berapa ini? Jam 10 ya, jam setengah 11. Jam setengah 11 saya masih belum makan. Tapi dari tadi pagi, ini gelas kedua. Ya gelas kedua saya minum ini. Racikannya aja masih di dalam. Nah, udah begini bisa diseduh lagi. Ya, saya seduh pakai air dispenser. Lah nanti waktu dingin bisa diminum lagi.
Nah, diseduh pakai air dispenser begini, Jess. Nih, ya nanti diminum lagi. Ini minuman saya seperti ini, gitu. Jadi satu saset itu bisa diseduh lagi, diseduh lagi, diseduh lagi, diseduh lagi. Karena yang saya butuhkan adalah nutrisinya. Di dalam nutrisi itu ada mikronutrisi ya, mikronutrisi. Walaupun mikronutrisi tetap ada karbonnya. Dan apakah itu bermasalah? Tidak, karena membantu membuat kamu ketika tidak sarapan, kamu masih bisa beraktivitas dengan baik. Itu informasi yang saya bisa sampaikan ke kamu. Nah, kalau mulai jam 11 makan, monggo silakan. Jam 11 makan telur, jam 12 makan telur, jam 1 makan telur. Nggak masalah. Kalau seandainya satu harian full makan telur, boleh nggak Pak? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Telur itu kan nutrisi yang sangat lengkap. Ada mikronutrisi, ada makronutrisi. Kamu bisa mendapatkan mineral dan vitamin di dalam telur. Kamu juga bisa mendapatkan asam amino, asam lemak, dan karbohidrat di dalam telur. Makanya orang walaupun hanya makan telur, saya satu hari hanya makan telur 3 bisa beraktivitas, pekerjaan saya lancar dan nge-gym tetap lancar kok, nggak ada masalah. Ya, dan tidak ada rasa loyo, lemes gitu, nggak ada. Beban saya ngangkat beban ketika bench press ya dari 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, saya masih bisa mengangkat kanan kiri ya. 20 kanan, 20 kiri, saya masih bisa ngangkat 5 set, nggak ada masalah. Masih lagi nambah lagi gerakan-gerakan yang lain. Nggak ada masalah. Itu cuman alasan-alasan yang seringkali mengasihani diri sehingga kamu, aduh Pak, nggak kuat Pak, lemes kalau nggak makan. Nah, itu yang menyiksa diri kayak begitu. Ya. Kenapa perlu tidak sarapan dan perlu tidak makan malam? Karena kamu butuh mengistirahatkan pankreasmu untuk memproduksi insulin. Kalau kamu terus-terusan makan, kamu akan terjadi resistensi insulin. Dan itu berbahaya karena pasti akan HD itu, hemodialisa. Ujungnya pasti akan begitu. Tapi kalau kamu hanya makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, berarti 18 jam kamu nggak makan kan? Kalau 18 jam kamu nggak makan dan kemudian kamu makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, wah itu bagus banget. Kenapa ya? Karena kamu contohnya kayak, ya itulah sebabnya kenapa. Ini kalau saya ngomong panjang banget ini Bapak Ibu. Itu sebabnya 6 hari Tuhan bekerja, hari ke-7 istirahat. Itu sebabnya Indonesia ini udah salah kaprah. Kerjanya 5 hari, liburnya 2 hari. Itu salah kaprah. Beneran salah kaprah. Itu yang membuat manusia ini nggak karuan semua ini. Di Indonesia nggak karuan. Dan ingat loh, apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini dulu pernah terjadi di zamannya Revolusi Prancis tahun 18 sekian itu. Nah, tapi Indonesia nggak belajar dari sejarah dunia sehingga dia ikut-ikutan lagi. Kamu bayangin ya, 365 hari dalam waktu 1 tahun. 1 minggu libur 2 kali, sementara 1 tahun ada 52 hari libur. Indonesia liburnya 104 hari. Itu hanya hari biasanya, belum hari rayanya. Hari rayanya ada agama banyak, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ayo, itu hari rayanya. Konghucu. Ayo, itu hari rayanya. Jadi kalau 1 tahun hari liburnya lebih dari 150 hari, di buku besar saya ada 1 surat dari Rasul Paulus, namanya surat Korintus. Kamu lihat bejatnya Korintus. Itu, Korintus itu memberikan contoh bejatnya di mana pemerintahan memberikan kebanyakan hari libur sehingga manusia jadi rusak. Ya, di semua sisi rusak. Nah, itu yang membuat kita nggak pernah melihat masa depan. Cek deh, kamu libur yang kamu pikirkan apa? Mengasihani diri kan? Ya, libur 2 hari mengasihani diri. Akhirnya gaji seberapapun yang kamu dapatkan habis. Nah, yang membuat itu terjadi, kafe di mana-mana, makanan di mana-mana, jajanan di mana-mana. Nah, itulah pembunuh yang paling utama. Dan itu sudah pernah terjadi tahun 18 sekian di Revolusi Prancis itu. Di mana Prancis membuat hari kerjanya cuma 5 hari. Bayangin, seminggu bukan 7 hari, tapi 5 hari. Itu udah pernah terjadi di Revolusi Prancis. Tapi Indonesia tidak belajar. Sehingga Indonesia membuat libur Sabtu sama Minggu. Ya itu akhirnya banyak hari libur, akhirnya berantakan. Ya sekarang kamu lihat ini Indonesia nih kayak begini. Ya gitu Jess. Ini kok saya jadi ngomongnya kemana-mana nih ngelantur nih.
Aduh, terserah dah kamu mau terjemahin apa. Yang penting